Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 270 Apa motif tersembunyinya? Feng Jiu menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah pendatang baru itu dengan heran, serigala abu-abu. Untuk apa kau datang ke sini? Tuannya datang tadi malam, dan bajingan ini ada di sini hari ini. Tuan neraka dan bawahannya datang dan pergi sesuka hati mereka di halaman ini. Grey Wolf melirik wanita muda berjubah hitam berwajah dingin dengan tubuh yang sangat seksi dan alisnya berkerut tak kentara untuk sesaat sambil berpikir dalam hati, dokter hantu sudah memiliki tuan dan dia masih menyimpan gadis yang dingin dan cantik ini di sisinya. Dalam posisi seperti apa tuannya ini? Mengapa Tuhan tidak menegurnya? Apakah Tuhan akan membiarkannya melakukan apa yang dia mau? Apakah Tuhan tidak takut bahwa dokter hantu akan menyerah pada godaan dengan seorang wanita cantik di sampingnya? Menghapus pikiran itu dari kepalanya, serigala abu-abu kemudian menoleh ke Feng Jiu yang mengenakan pakaian merah lengkap dan berkata, "Dokter hantu, aku datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu untuk tuanku." Sambil berbicara, dia melangkah maju dan mengeluarkan piring 8 trigram kecil dan menaruhnya di atas meja batu sambil terus berkata, "Ini adalah piring 8 trigram langit dan bumi. Ini adalah artefak magis tingkat tinggi. Itu dapat menolak aura yang menindas dan juga dapat digunakan sebagai artefak terbang. Ada juga belati Phoenix. Tuanku berkata bahwa dokter hantu lebih suka menggunakan belati dan dia memintaku untuk mengantarkan belati Phoenix ke sini. Belati ini memotong logam seperti mengiris lumpur dan juga merupakan artefak magis. Jika dokter hantu menghadapi pertempuran, ini pasti dapat membantu dokter hantu." Feng Jiu menatap kedua benda di atas meja, tatapannya berkelebat saat dia menoleh ke arah serigala abu-abu dan bertanya, "Benda-benda ini harganya mahal, kan?" Sudut mulut Grey Wolf berkedut dan dia melirik Ghost Doctor dan melanjutkan perkataannya dengan kaku, "Barang-barang ini benar-benar tak ternilai harganya dan sangat didambakan. Tuan berkata bahwa itu adalah milikmu dan jangan dijual dalam hitungan menit." Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya. Tanpa alasan yang jelas, mengapa ada begitu banyak hadiah? Dan semuanya sangat mahal. Sebenarnya apa maksud tersembunyi tuanmu? Mendengar kata-kata itu, mata Grey Wolf membelalak. Kau tidak tahu. Ayolah. Dia masih belum tahu kalau Tuhan menyukainya. Lalu apa yang Tuhan lakukan selama ini? Cinta yang tak terbalas. Siksaan sepihak. Tuannya begitu luar biasa, tidak bisakah dokter hantu melihat betapa tak tertahankannya tuannya? Berpikir kembali tentang betapa tidak enaknya tuannya terhadap dokter hantu selama periode ini, Grey Wolf merasa kasihan kepada tuannya karena dokter hantu masih belum menyadari apa yang dirasakan tuannya. Sepertinya tuannya bahkan belum menyentuh jari kelingking dokter hantu, bukan? Jika bisa, dia benar-benar ingin membuat dokter hantu pingsan dan menggendongnya kembali. Namun, meskipun itu yang dipikirkannya, dia tidak punya nyali. Bagaimanapun juga, Ghost Doctor bukanlah kucing kecil yang lemah lembut dan kecerobohan sekecil apapun bisa merenggut nyawanya. Oleh karena itu, serigala abu-abu melirik sekilas ke arah dokter hantu dan kemudian menjawab, "Tuan hanya memerintahkan saya untuk membawa hadiah. Barang-barang telah dikirim, dan saya sekarang harus kembali. Saya permisi dulu." Dia berbalik saat suaranya jatuh, tetapi dihentikan oleh suara Feng Jiu. "Tunggu." Grey Wolf menoleh ke belakang, wajahnya tidak ramah saat dia bertanya, "Apakah ada hal lainnya? Berikan ini kepada tuanmu. Katakan padanya meskipun itu tidak dapat membasmi racun embun beku 1000 tahun sepenuhnya, tetapi setidaknya itu dapat menekan hawa dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya ketika dia menderita kambuh setiap bulan hanya dengan meminum 1 pil." Feng Jiu mengeluarkan pil-pil itu dan menyerahkannya kepada serigala abu-abu untuk dibawanya kepada tuan neraka. Ini benar-benar dapat menekan racun embun beku 1000 tahun. Grey Wolf sedikit bersemangat, dan merasa sedikit tidak percaya pada saat yang sama. Harus diketahui bahwa orang-orang di menara medis telah menelitinya begitu lama tetapi belum dapat meramu obat apapun yang dapat menekan racun tersebut. Tetapi dokter hantu benar-benar telah melakukannya. Feng Jiu meliriknya sekilas dan berkata, "Apa? Kau meragukan kemampuanku?" Tidak, bukan itu maksudku. Dokter hantu, yakinlah bahwa aku pasti akan menyerahkan ini kepada Tuhan. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang," kata serigala abu-abu sambil menjauhkan botol obat itu dengan gembira, dan setelah mengepalkan tangannya di atas tinjunya dengan sikap membungkuk, dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat pergi. Jika memang benar seperti yang dikatakan dokter hantu, maka Tuan tidak perlu lagi menderita penderitaan yang disebabkan racun es setiap bulan. Itu sungguh luar biasa.